Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman D1 Kebenaran Negara ya dalam pertemuan keempat mata kuliah pengantar perpajakan ya. Yang pada hari ini kita akan coba untuk membahas objek, subjek, dan pemotong PPh pasal 21/26. Gue mulai dari mana ya? Oh iya, hai, gue Dinan. Saat ini gue kerja sebagai bendahara penerimaan di salah satu kantor Kementerian Keuangan. Kali ini gue bakal ceritain lo tentang my college life. So, gak usah basa-basi, let's get started. Kuliah di sini bener-bener ngerubah hidup gue banget sih. Yang awalnya gue pemalu, gak mau speak up, gak mau natap muka orang. Sekarang ya gue gini, ya gue nyapa orang, gue berani tampil di depan umum. Ya senang deh. Dinan, lo inget gak sih? Bahkan dulu pernah tidur pas kita lagi belajar tentang bendahara penerimaan. Sekarang lo mau jadi bendahara penerimaan. Padahal kerjaan lo di kelas cuma tidur, main-main sama Nanda, bercanda terus. Iya sih, gue gak nyangka banget. Dinan, lo ngerasa gak sih perbedaan antara dunia kerja sama dunia kuliah? Menurut lo apa sih yang paling beda antara kedua dunia itu? Wah betul juga tuh Din, gimana sih bedanya? Agak sedih sih gue ngejawabnya. Jadi keinget dulu kan, ya kerasa lah bedanya. Yang dulu sesibuk-sibuknya kita masih bisa lah nongkrong, ketawa, hahihi. Sekarang tuh ya sibuk, tanggung jawab kita juga berat, besar, keuangan negara gitu loh. Capaian pembelajaran kalian adalah mahasiswa mampu menghitung penerimaan dari pajak penghasilan ya. Saya ulangi ya. Mahasiswa mampu menghitung penerimaan pajak penghasilan. Namun untuk menuju ke arah itu ya, kalian terlebih dahulu harus mengikuti materi pembelajaran sebagai berikut ya. 1. Subjek, objek, dan pemotong PPh pasal 2126 ya. Kedua, penghasilan pegawai tetap, tidak tetap, bukan pegawai. Nah, nanti di dalam materi ini juga ya, di dalam pertemuan ini juga maksud saya ada praktek menghitungnya ya. Berikut ini adalah sub-sub materi dari yang harus kalian pelajari ya. Pertama, pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26. Kita harus bisa membedakan ya, apa itu yang dimaksud PPh 21 dan 26. Kemudian kita juga harus membedakan PPh yang tidak final dan PPh yang final. Kemudian yang ketiga, lapisan kena pajak. Untuk apa itu lapisan kena pajak perlu dibuat ya? Yang nomor 4, penghasilan tidak kena pajak ya. Ini adalah PTKP. Batas seseorang dikenakan pajak atau tidak ya. Nomor 5, penghasilan yang dikenakan dan tidak dikenakan PPh pasal 21 atau 26. Ini bukan PTKP yang nomor 5 ya. Nomor 5 ini ada beberapa penghasilan yang diterima oleh seseorang tetapi itu tidak menjadi objek pajak pasal 21 atau 26. Bisa jadi itu adalah objek pajak pasal yang lain ya. Yang nomor 6, siapa yang melakukan pemotongan PPh pasal 21/26?
Yang nomor 7, penghasilan pegawai tetap, tidak tetap, dan bukan pegawai. Aduh, apa itu ya? Ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Ya. Oke teman-teman, langsung sajalah kita masuk ke pengertian dari PPh pasal 21 dan 26 ya. Jadi kalau PPh pasal 21 atau 26 itu ya, 21 atau 26 itu adalah pajak penghasilan ya, yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi ya. Nah, masalahnya orang pribadinya itu ada yang dalam negeri dan ada yang orang luar negeri ya teman-teman ya. Kalau yang dalam negeri itu disebutnya apa? PPh pasal 21 ya. Sedangkan yang wajib pajak luar negeri PPh pasal 26 ya. Sekarang kalian sudah paham tuh perbedaannya ya. Mudah ya, membedakannya adalah subjek pajaknya ya. Dia itu wajib pajaknya atau subjek pajak dalam negeri atau wajib pajak atau subjek pajak luar negeri ya. Yang memperoleh penghasilan berupa apa? Nah, ini adalah objek pajak ya. Jadi kalau orang dalam negeri itu sebagai subjek pajak PPh pasal 21, dia memperoleh penghasilannya berupa gaji. Gaji. Kalau orang dapat gaji itu dari mana ya? Ya dari bekerja ya. Kemudian uang pensiun. Ya, seorang yang pernah membayar premi pensiun semasa dia masih bekerja, maka dia akan mendapat pensiun setelah dia tidak bekerja ya, atau sudah tuanya nanti ya. Kemudian dia juga menerima tunjangan ya. Lalu tunjangan itu apa sih? Wah, macam-macam ya. Ada tunjangan kinerja, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan kehormatan ya. Ada yang tunjangannya melekat di dalam daftar gaji bulanan, ada yang dibayarkan terpisah. Nah, itu perlakuan pajaknya nanti akan berbeda ya. Juga ada namanya bonus ya. Bonus itu karena kinerja dia ya, kemudian dia mendapat semacam hadiah ya, maka pajaknya pun akan berbeda dengan PPh pasal 21 biasa. Tetapi dia tergolong dalam pasal 21, termasuk tunjangan hari raya ya. Kemudian pembayaran lain-lain dengan nama apapun. Nah, itu adalah sumber-sumber penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang akan dikenakan PPh pasal 21. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri ya, sumber penghasilan itu berupa upah. Ya, upah itu ya hampir semacam gaji ya. Lalu ada juga honorarium ya. Itu juga semacam gaji. Kemudian adalah komisi, ada fee, ada uang hadir, ada hadiah, ada penghargaan, ada juga penghasilan yang lain sebenarnya ya, karena dia misalnya membeli surat berharga dari Indonesia ya, dia itu bisa kena namanya apa itu, penghasilan jasa bunga ya. Itu dia karena dia wajib pajak luar negeri, gelondongan saja, artinya gelondong bukan ini ya, satu saja pasalnya ya bagi mereka itu pasal 26 ya. Sementara kalau bagi wajib pajak dalam negeri itu nanti dari sumber yang mana ya, selain yang sudah disebutkan di atas tadi, bisa berbeda jenis pajaknya ya teman-teman ya. Nah, itu bedanya ya. Pajaknya, jenis pajak itu kan ada pasal 21, pasal 23 ya, jasa itu pasal 23. Kemudian kalau jasanya sudah dispesifikan ada pasal 4 ayat 2 ya. Gitu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, ini ada pengertian ya PPh pasal 21 ya.
PPh pasal 21 itu apa? PPh orang dalam negeri ya. Dari pengertian ini kita dapat dari Perdirjen ya dengan undang-undang tentang PPh ya. Apa sih yang dimaksud PPh pasal 21 ya? Adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi kalau orang pribadi ya bukan dia pengusaha ya, dia memberikan jasa, maka berdasarkan ketentuan ini dia tetap dikenakan PPh pasal 21. Subjek pajak PPh pasal 21 adalah orang pribadi. Orang pribadi itu ada yang bekerja sebagai pegawai dan ada yang bekerja sebagai bukan pegawai. Bedanya di mana? Kalau dia pegawai, dia bekerja kepada pemberi kerja, ya, kepada orang lain. Sedangkan jika dia bukan pegawai, dia bekerjanya tidak kepada orang lain, ya, tetapi dia memberikan jasa-jasanya dan orang lain nanti menggunakan jasa dia ya, dan dia tidak bertanggung jawab kepada siapapun ya kecuali kepada profesinya. Makanya kebanyakan yang bukan pegawai itu adalah berkaitan dengan jabatan profesional ya. Oke, sekarang apa yang dimaksud dengan pegawai ya? Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas, baik berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Bisa juga tanpa perjanjian ya artinya ya. Untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu ya, tidak harus di kantor ya, dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan tertentu, persentase penyelesaian pekerjaan ya, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD. Ini pekerjaannya, dia bekerja kepada banyak aspek ya, baik dengan pemerintah, dengan swasta ya, maupun dengan pribadi ya. Maksudnya begini, seseorang pribadi mempekerjakan orang lain ya, secara orang lain itu pribadi ya, bukan orang lain yang bertindak sebagai pengusaha ya. Orang yang bekerja kepada pihak lain ya, pihak lain ini bisa orang, bisa perusahaan ya, dia sebagai pekerja di situ itu ada yang menerima penghasilan secara teratur ya, dan tidak teratur. Yang secara teratur adalah dimaksud sebagai pegawai tetap ya. Jadi dia menerima penghasilannya, jumlahnya tertentu secara teratur, berkala. Waktunya kapan? Bisa bulanan, bisa mingguan ya. Terus sifatnya juga dapat dikatakan terus menerus selama dia ada di perusahaan itu ya, atau sesuai kontrak tetapi dibayarnya teratur ya. Kemudian ada pegawai yang tidak tetap ya. Dia juga bisa disebut sebagai tenaga kerja lepas.
adalah pegawai yang menerima penghasilan apabila dia bekerja. Kalau yang pegawai tetap tadi bisa saja dia bekerja tetapi tidak melakukan apa-apa ya, artinya hadir saja ya, tetap digaji. Kalau memang tugasnya dia harus hadir saja, contohnya adalah petugas jaga ya di satu tempat ya, mungkin dia hanya jaga gitu ya, tidak melakukan apa-apa ya, hadir ya. Nah kalau yang tidak tetap ini dia harus bekerja, tetapi juga bisa juga ya yang tenaga kerja lepas ini kalau diminta berjaga gitu ya, dia jaga gitu, termasuk ya tergantung perjanjiannya apa ya di dalam kontraknya ya atau lisannya ya, dia melakukan apa. Nah kalau yang tidak tetap ini adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Kalau menurut saya sih pada dasarnya ya, setiap pegawai itu harus ada kinerjanya ya. Harus ada buktinya bahwa mereka itu bekerja. Baik dia hanya sebagai penjaga misalnya ya, atau dia pengamat ya, yang kerjanya hanya mengamati sesuatu ya, maupun memang dia memproduksi sesuatu ya. Tetapi di dalam undang-undang PTH ya disebutkan bahwa ada namanya pegawai tetap, ada yang disebut juga pegawai tidak tetap. Selain daripada pegawai yang di slide sebelumnya ya, subjek pajak penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 itu ada lagi ya, ada dua lagi di slide ini ya. Nah, yang pertama adalah yang menerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, penerima penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Ada sedikit dispute di sini ya. Saya yakin kalian juga agak sedikit bingung-bingung lah. Apa sih atau bagaimana sih caranya membedakan antara pegawai dengan bukan pegawai ya? Karena di situ sama-sama menerima pekerjaan dari pemberi kerja, sama-sama ada kontraknya ya. Bisa juga tanpa kontrak gitu ya. Tapi kalau sudah profesional ya, bukan pegawai itu kan adalah orang-orang yang profesional ya, yang memberikan pekerjaan atau jasa kegiatan tertentu ya. Itu harusnya pakai kontrak. Kalau menurut saya cara membedakan yang paling gampang adalah di tingkat kebutuhan ya. Jadi kalau seorang pegawai tingkat kebutuhannya untuk bekerja kepada pemberi kerja itu lebih tinggi dibanding pemberi kerjanya ya. Sementara kalau dia bukan pegawai, tingkat kebutuhannya si pemberi kerja kepada si pemberi jasa yang bukan pegawai itu tentunya lebih tinggi ya, sehingga akan berbeda di situ penghasilannya ya. Kalau pegawai penghasilannya ya sesuai standar ya, sementara yang bukan pegawai penghasilannya akan lebih besar ya, bayarannya dari pemberi kerja akan lebih besar biasanya ya, karena pemberian penghasilan lebih besar, tentu hitungan pajaknya lebih besar sih, bukan pegawai ya. Oleh karena itu juga ya, pajak yang dikenakan kepada bukan pegawai lebih besar ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan PTKP juga tolong diperhatikan ya, pegawai yang menerima penghasilan secara teratur ataupun bukan pegawai yang menerima penghasilan secara teratur itu berhak mendapat PTKP. Apa PTKP itu? Penghasilan tidak kena pajak.
pengurangan. Kalian masih bertanya tentang yang penerima penghasilan nomor 2 ya, yaitu penerima uang pesangon, pensiun atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya ya apabila si penerima pensiun keburu meninggal ya. Kalau kalian perhatikan ya dalam ketentuan perpajakan ya, itu ada namanya pengurang ya, selain PTKP tadi ya, pengurang penghasilan yang akan dikenakan pajak. Artinya begini, jika ada suatu penghasilan berapa yang diterima, itu ada pengurang-pengurangnya ya, pengurang pajak ya, berupa biaya-biaya dan PTKP ya. Biaya dulu ya, baru kemudian PTKP sebagai pengurangnya. Nah, ada pengurang yang tentunya akibatnya nanti jumlah pajaknya dipotong jadi lebih kecil ya, karena ada pengurangnya itu ya. Nah, pengurangnya itu adalah salah satunya biaya pensiun ya. Jadi biaya pensiun itu di awal itu belum dikenakan pajak ya. Penghasilan yang dia terima kemudian dia sisihkan untuk biaya pensiun itu tidak dikenakan pajak di awal ya. Oleh karena itu ketika dia menerima pensiun, dia dikenakan pajak di saat dia menerima uang itu ya. Uang itu yang dia titipkan biasanya di lembaga-lembaga dana pensiun ya. Itu ya teman-teman ya. Kalau biaya jabatan itu kalau menurut Ditjen Pajak memang tidak diterima ya oleh si apa tadi, pegawai atau bukan pegawai ya, karena itu memang biaya dalam rangka memperoleh penghasilan itu. Nilainya berapa ya, nanti kalian pelajari itu ya, berapa nilai yang dibolehkan ya untuk biaya jabatan dan biaya pensiun. Jadi ini adalah klasifikasi dari bukan pegawai ya. Siapa itu? Yang memperoleh penghasilan, orang yang memperoleh penghasilan dengan pekerjaan, sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan ya. Misalnya tenaga ahli ya, yang melakukan pekerjaan bebas ya. Artinya dia bekerja atau tidak bekerja ya terserah dia ya. Yang bebas itu, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter dan seterusnya. Pemain musik ya, pembawa acara, penyanyi, pelawak dan seterusnya. Olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, pengarang, peneliti, penerjemah, pemberi jasa dalam bidang tertentu ya, teknik komputer dan seterusnya. Pengawas atau pengelola proyek, agen iklan, membawa pesanan atau yang menemukan, petugas penjajah barang, petugas dinas luar, asuransi, distributor perusahaan multilevel. Ini termasuk dia kalau dia memperoleh penghasilan pekerjaan yang bebas ya. Ini termasuk yang bukan pegawai. Tetapi mungkin nanti kalian akan menemukan misalnya ya, petugas penjajah barang dagangan ya, dia ternyata statusnya pegawai ya. Bagaimana nanti cara dia bekerja itu yang membedakan ya, tadi itu ya, apakah yang sangat membutuhkan perusahaan atau ternyata yang sangat membutuhkan adalah si pekerjanya, itu yang menentukan ya menurut saya. Kalian juga mungkin pengen tahu juga, jadi yang dimaksud pegawai yang mana Pak? Yang dimaksud pegawai itu ya orang yang bekerja kepada seseorang ya, dengan butuh lebih banyak terhadap pekerjaan itu ya. Jadi kalau kalian tidak bekerja, kalian akan dipecat ya, diberhentikan. Tetapi kalau bukan pegawai, kalau kalian tidak bekerja, ya kalian bisa mencari orang lain yang mau sesuai dengan tawaran kalian gitu ya. Tidak ada proses pemecatan di situ ya. Tapi kalau pegawai akan ada proses pemecatan ya. Nah, bagaimana yang pegawai itu Pak realnya?
Ya orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan ya, termasuk pegawai negeri ya, itu adalah para pegawai perusahaan swasta. Tukang bangunan ya, itu juga termasuk pegawai ya. Selain yang 3 tadi yang sudah kita uraikan ya, yang mana tuh yang 3 itu? 1 yang pegawai, 2 penerima pensiun, ketiga bukan pegawai. Ada satu lagi nih ya, peserta kegiatan yang menjadi subjek PPH pasal 21 ya. Apa itu peserta kegiatan? Yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam satu kegiatan ya. Contoh, peserta perlombaan ya dalam segala bidang. Peserta rapat, konferensi, peserta atau anggota dalam satu kepanitiaan. Para peserta kegiatan ini belum tentu PNS loh ya teman-teman ya. Ya, biasanya malah rakyat biasa ya, para pedagang diminta ikut hadir di dalam satu misalnya pelatihan atau apa ya, konferensi apa. Nanti dia bisa mendapat karena dia ikut serta di situ ya, dapat penghasilan ya. Biasanya honor pelaksana kegiatan ya, atau uang saku pelaksanaan kegiatan ya. Tergantung dia di situ sebagai panitia atau sebagai peserta ya kan. Nah, itu dia juga dipotong. Jadi bukan hanya PNS loh ya yang ikut menjadi peserta kegiatan ini ya. Jika tadi kita sudah bicara tentang ya subjek pajak, orang ya, orang pribadi yang menjadi subjek pajak di seluruh dunia itu kan tidak semuanya warga Indonesia ya. Tidak juga orang itu kalau dia dari luar negeri berusaha di Indonesia sehingga mendapat penghasilan dari Indonesia. Ya. Atau memang ada orang-orang yang kita anggap dia tidak mendapat penghasilan dari pemerintah Indonesia meskipun dia ada di Indonesia ya. Karena penghasilannya dibayarkan oleh negaranya misalnya ya. Itu dikecualikan tentunya ya menjadi subjek pajak pasal 21 ya. Termasuk yang 26 tadi ya kalau di orang luar negeri. Nah, yang dikecualikan contohnya adalah pejabat perwakilan diplomatik ya. Lalu pejabat perwakilan organisasi internasional. Memang dia dapat dikecualikan sepanjang dia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari jabatannya itu atau pekerjaan itu ya. Dan negara yang bersangkutan juga memberikan perlakuan timbal balik kalau negara kita itu perwakilan negara kita di negaranya juga diperlakukan sama ya. Kalau dia mempunyai penghasilan dari Indonesia, wah dia tentu harus dipungut pajak ya. Nah teman-teman, pasal 21 sudah kita anggap cukup ya. Kemudian kita sekarang ke pasal 26. Pasal 26 itu subjek pajaknya luar negeri ya. Subjek pajak itu orang ya, orang pribadi luar negeri. Atas penghasilan yang diterima dari mana? Dari Indonesia ya. Kenapa dia jadi subjek pajak? Orang luar negeri kok jadi subjek pajak di Indonesia? Karena dia memperoleh penghasilan di Indonesia ya. Gimana cara dia memperoleh penghasilan? Ya, dia membeli sesuatu dari Indonesia ya. Dapat untung ya. Atau dia bekerja di Indonesia ya. Atau dia menjalankan usaha ya. Selain bentuk usaha tetap di Indonesia ya. Itulah para subjek PPH pasal 26 ya. Tolong dibaca ini definisinya ya. Untuk lebih jelasnya, kita coba bahas lagi ya. Siapa saja yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri? Yaitu individu atau perusahaan sebagai wajib pajak luar negeri. Nah, kalau dia individu ya, yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu itu berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun.
atau 12 bulan, tidak harus berturut-turut. Separuh dalam 1 tahun bisa ya. Misalnya 3 bulan di bulan triwulan pertama dan 3 bulan di triwulan terakhir, total 6 bulan ya. 183 hari itu kan 6 bulan ya. Itu dia berada di Indonesia, dia masih dianggap sebagai subjek pajak luar negeri ya, atau perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia ya. Dan dia cari keuntungan di Indonesia. Nomor 2, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap ya. Itu dia ya, subjek pajak luar negeri. Tarifnya gimana? Tarif PPh pasal 26 ya. Tarif PPh pasal 21 nanti dijelaskan ya. Kalau tarif PPh pasal 26 itu dikenakan dari jumlah penghasilan yang dia terima full tanpa ada pengurangan ya. Makanya disebut penghasilan bruto dengan tarif 20% ya. Tarifnya 20% dari jumlah penghasilan bruto. Kalau dia punya perjanjian ya, negara kita nih punya perjanjian dengan negara tempat dia berada ya, si wajib pajak luar negeri tadi itu ada yang namanya perjanjian tax treaty ya, atau P3B, atau persetujuan penghindaran pajak berganda. Artinya apabila sudah dikenakan di Indonesia maka mungkin di negaranya tidak dikenakan lagi, atau sebaliknya ya, orang Indonesia di negara itu tidak dikenakan pajak di sana atau sudah dikenakan pajak di sana maka akan tidak dikenakan lagi pajak di Indonesia. Itu adalah contoh persetujuan penghindaran pajak berganda sehingga tidak dikenakan pajak di sana sini ya. Itu bisa diperhitungkan ya, ininya pajaknya ya, nanti akan ada hitung-hitungannya ya. Jadi tarifnya berapa tadi? Sebesar 20% dengan memperhitungkan pengurangan penghasilan dari pajak yang sudah dipotong di suatu negara tertentu itu ya, sesuai persetujuan penghindaran pajak berganda. Setiap negara akan berbeda-beda ya ininya, prosentase dari penghindaran pajak bergandanya ya. Coba kalian kalau mau cek setiap negara itu akan berbeda-beda, itu klik aja di Google ya, terus penghindaran pajak berganda atau tax treaty ya, Indonesia nanti berbeda-beda ya setiap negara. Untuk cara menghitung PPh pasal 26 ini saya coba dahulukan aja ya karena tidak terlalu kompleks ya. Berbeda dengan yang pasal 21 yang agak ya perlu belajar banyak ya. Kalau yang pasal 26 ini karena tadi ya tarifnya 20% terhadap seluruh pendapatan yang dia terima ya, baik pendapatan berupa bunga, berupa gaji ya, ataupun jasa-jasa lain yang diberikan oleh orang pribadi asing yang berada di Indonesia ya. Itu tarifnya berapa tadi? 20% ya dari penghasilan bruto. Artinya tanpa ada pengurangan ya. Tidak ada itu biaya jabatan, PTKP ya, tidak ada ya. Langsung saja dia terima berapa? Kotor kalikan 20%. Nah, ini contohnya adalah Donna Prexy ya. Seorang pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak. Ia memperoleh gaji pada bulan Maret 2016 sebesar 2.500 US dollar sebulan. 2 orang anak itu jebakan itu ya. Kalau Anda sudah belajar PTKP bisa jadi bingung nanti ya. Ingat tuh ya, kalau yang pasal 26 itu bruto tanpa pengurangan. Ya, langsung aja dikalikan tarifnya 20% dari bruto ya. Artinya apa itu? Dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto ya.
Jadi kembali ke soal tadi, penghasilan dia si Doni Prexi ini selama bulan Maret 2016 ya, 2015 dolar US dengan kurs 13.000 ya. Contoh perhitungannya begini. Penghasilan bruto berupa gaji sebulan 2.500 kali kurs ya, dirupiahkan dulu ya, total 33 juta. Nah, angka dari 33 juta itulah yang dikalikan dengan 20%. Sehingga si Doni Prexi ini punya kewajiban membayar pajak atas penghasilan yang diterima 6.697.000. Kalau dia bekerja kepada orang lain, yang wajib memotong pajaknya adalah si pemberi kerja itu ya. Jadi dipotong dulu pajaknya, sisanya baru dibayarkan kepada si Doni Prexi itu ya. Begitu caranya ya. Kalau menurut saya sih kalian sudah paham tuh ya, yang mana subjek pajak pasal 21 yang kemudian dirinci menjadi 4 kelompok ya. Yang mana subjek pasal 26 ya, karena cuma kalau pasal 26 itu hanya satu saja pengelompokannya ya, dengan tarif yang sama. Nah, kemudian ini untuk memperdalam akan saya coba bahas lagi ya. Ini memperdalam aja sebenarnya. Subjek, objek, jenis pajak, dan wajib pajak itu pengertiannya apa sih ya? Coba kita lihat slide berikut. Baik teman-teman, untuk slide ini saya yakin kalian bisa memahami ya. Mungkin saya hanya menjelaskan yang nomor 2 dan nomor 4. Kalau yang nomor 1, 3, dan 5 saya kira kalian nggak terlalu sulit ya untuk memahaminya. Baik, yang nomor 2 itu setiap subjek pajak mempunyai objek pajak. Apa maksudnya? Jadi teman-teman ya, ketika dia memiliki objek pajak ya, seorang maksudnya ya, atau badan itu ya, tentu dia akan menjadi subjek pajak ya. Apa sih objek pajak itu? Objek pajak adalah sumber pendapatan ya, sumber penghasilan yang dapat dikenakan pajak ya, dalam bentuk apapun ya. Jadi sebuah objek pajak tentu ada yang memiliki ya, atau ada yang bertanggung jawab. Oleh karenanya dia yang bertanggung jawab itu adalah subjek pajaknya ya. Kita anggap sebagai subjek pajaknya. Ada nggak subjek pajak yang tidak mempunyai objek pajak? Ada ya. Subjek pajak itu mungkin penghasilannya ya, sebagai objek pajak masih di bawah PTKP ya. Oleh karena itu dia tidak punya kewajiban untuk melaporkan ya pajaknya. Itu contoh subjek pajak yang tidak mempunyai objek pajak. Tetapi pada dasarnya dia kan punya objek pajaknya, cuma penghasilannya itu yang menjadi objek pajak masih di bawah batas pengenaan pajak ya. Kemudian yang nomor 4, sumber pendapatan subjek pajak dikelompokkan ke dalam jenis-jenis pajak ya. Sumber pendapatan itu kan macam-macam ya, seorang subjek pajak itu. Ada yang dari bekerja, ada yang dari menyewakan sesuatu, ada yang karena dia investasi, bunga ya, dapat bunga dari deposito, dari tabungan ya. Itu jenis pajaknya ya, diatur dalam pasal-pasal tersendiri. Jadi jenis pajak itu sebenarnya penjelasan penghasilan di dalam undang-undang penghasilan ya, diatur di pasal berapa gitu ya. Kalau dia diaturnya di pasal 21 undang-undang pajak, dia tergolong jenis pajak pasal 21. Pasal 22 di undang-undang pajak, maka dia akan tergolong pasal 22. Kalau pasal 22 itu biasanya terkait dengan penghasilan yang diperoleh dari transaksi jual beli barang ya. Jual barang ya. Nah, itu pasal 22 ya. Kalau jual kan harus ada yang beli gitu ya. Nah, kalau pasal 26 yang orang asing ya. Pasal 4 ayat 2 itu jasa ya. Tadinya itu dari pasal 23 juga ya, tapi karena sudah
spesifikan, diatur tersendiri, dia dimasukkan pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2 itu ada banyak macam ragam jenisnya ya, banyak macamnya ya. Sebanyaknya sebagaimana juga pasal 23 ya. Gitu ya teman-teman. Kalian bisa diskusi di sini ya. Subjek pajak, objek pajak, jenis kalian pasti akan banyak bertanya di sini ya. Silakan nanti ajukan saja pertanyaan. Selanjutnya kita akan coba ya menjelaskan mengenai pasal 21 yang final dan tidak final ya. Pajak yang final dan tidak final itu bukan hanya pasal 21 ya. Banyak ya. Tadi kan di slide sebelumnya kita sudah bicara juga jenis pajak ya. Jadi jenis pajak itu juga nanti ada yang tarifnya final dan ada yang tidak final. Ini kita mau batasi saja dulu ya. Pasal 21 ya include ya, termasuk pasal 26 yang final dan tidak final. Jika kita bicara tentang PPh pasal 21 final ya, kita juga harus tahu nih yang mana yang tidak final ya. Jadi yang final itu biasanya ya dikenakan pasal 21 ya, dikenakan kepada PNS ya. Pasal 21 final biasanya dikenakan pada PNS. Tapi kalau jenis pajak yang lain, pasal 22, 23, pasal 4 ayat 2 itu biasanya malah bukan PNS ya, malah pengusaha ya. Tetapi ada juga yang semacam pasal 21. Nah, kita kan tadi sudah membandingkan ya pasal 21 dan 26. Nah, pasal 26 itu juga sejenis pasal 21, cuma wajib pajaknya yang berbeda ya. Itu dikenakan juga final ya. Bedanya apa sih? Kalau yang pasal 21 yang dalam negeri ya. Kalau yang pasal 26 itu kan global ya, semua penghasilan dia terima dari sumber manapun dikenakan finalnya 20%. Nah, kalau yang pasal 21 itu umumnya yang penghasilannya yang diperoleh tidak tetap ya, tidak teratur ya. PNS menerima penghasilan tidak tetap, tidak teratur. Kalau dia punya produktivitas di satu bidang tertentu dapat honor itu ya, itu dia akan dikenakan PPh yang bersifat final ya. Tetapi kalau yang teratur setiap bulan itu dia tidak dikenakan final ya. Dia akan dikenakan sesuai lapisan kena pajak ya. Lapisan kena pajak itu ditetapkan di dalam Undang-Undang PPh, diatur di pasal 17 ya, yang sering juga disebut dengan tarif normal ya. Untuk PNS ya, yang pasal 21 itu kebanyakan untuk PNS. Kalau yang 26 orang asing ya, yang final ya, maksud saya. Itu biasa dipotong oleh bendahara kan ya, penghasilan itu. Tadi sudah dijelaskan ya, kalau dia teratur penghasilannya maka tidak dikenakan final ya. Yang teratur itu gaji ya, tunjangan kinerja ya, itu dia tidak dikenakan final ya. Oleh karenanya dia dikenakan tarif pasal 17 yang karena dikenakan tarif 17 maka dia penghasilannya dapat dikurangi biaya-biaya dan atau termasuk PTKP ya, sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang Pajak ya. Maka dia disebut juga dengan tarif normal. Tetapi kalau yang bersifat final maka tidak dikenakan lagi pengurangan biaya-biaya ya. Langsung saja dikenakan tarifnya ya. Berapa sih kalau yang tarifnya final dan tidak final itu ya? Nanti kalau dia PNS ya akan dikenakan tarif sesuai golongan ya. Kalau dia golongan 1 dan 2, honor ya, terhadap honor yang terhadap yang tidak final itu dia akan dikenakan dengan tarif 0%. Yang golongan 3 5%, yang golongan 4 15% ya. Gitu. Itu untuk yang pasal 21 ya. Kalau pasal 26 itu gelondongan aja 20% kan.
Kemudian pada slide berikut ini kita akan bahas tentang lapisan penghasilan kena pajak ya. Lapisan penghasilan kena pajak itu klaster ya, memberikan clustering terhadap tingkat penghasilan seluruh rakyat Indonesia ya. Kan ada yang lapisannya di bawah, lapisan menengah, ada lapisan atas ya. Penghasilan nanti akan dikenakan pajak yang berbeda-beda tentunya ya. Jadi dari di klaster yang mana ya. Jadi saya sampaikan lagi ya, kalau dia dikenakan tarif berdasarkan pasal 17 ini ya. Tarif ini pasal 17 ya, untuk dikenakan di pasal 21 ya. Aturannya, besarannya ada di pasal 17 ya, 5%, 15%. Termasuk lapisannya ya, 50 juta, 50 sampai ini diatur di pasal 17 untuk diterapkan di pasal 21 ya. Pasal 21 yang dikenakan PPh tidak bersifat final ya. Ini diatur di pasal 17 ya. Normal dia pengenaannya, ada pengurangan biaya-biaya. Nah, ini penghasilan yang 50 juta sampai dengan ya. Berarti 0 sampai 50 juta itu akan dikenakan tarif 5%. Sedangkan yang penghasilan dia di atas 50 juta sampai dengan 250 juta 15% dan seterusnya ya. Kalau di atas 500 juta dia akan dikenakan 30%. Setelah kita tadi membahas tentang tarif ya, lalu pasal 17 ya, baik yang final maupun tidak final, kita juga akan bahas tentang penghasilan tidak kena pajak ya. Batas penghasilan tidak kena pajak ya. Batas penghasilan tidak kena pajak adalah jumlah penghasilan yang tidak perlu dipotong pajak ya. Begini teman-teman, ketika seseorang ada penghasilan ya, sebelum dikurangi batas penghasilan tidak kena pajak, terlebih dahulu harus dikurangi biaya-biaya ya. Biayanya kan ada dua tuh, biaya jabatan ya. Biaya jabatan itu dia berjabat atau tidak menjabat sebenarnya dapat ya. Karena biaya jabatan sebenarnya adalah diartikan sebagai biaya untuk memperoleh penghasilan itu ya. Kemudian ada lagi biaya pensiun. Di awal sudah kita sampaikan ya. Nah, setelah dikurangi biaya-biaya itu, barulah kemudian dikurangi dengan PTKP ya. Jadi dia mendapat penghasilan bruto kan ya. Kemudian dikurangi dengan biaya-biaya. Jadilah penghasilan yang dikurangi biaya-biaya itu sebagai penghasilan neto ya. Penghasilan neto itu kemudian dikurangi PTKP, jadilah penghasilan yang dapat dikenakan pajak atau PKP ya, atau penghasilan kena pajak ya. PTKP ya, ini PTKP, lihat daftar tabel berikut ini ya, ada TK, ada K ya. Kalau TK itu yang tidak kawin ya, bujangan misalnya ya, maka dia tidak punya tanggungan, TK garing 0, tanggungannya artinya 0 ya. Dia dapat PTKP itu karena dia bekerja ya, 54 juta setahun ya. Jadi kalau dia penghasilannya masih di bawah PTKP, artinya apa tuh? Masih di bawah 4.500.000 sebulan ya. Kalau ada PTKP bulanannya itu, maka dia tidak dikenakan pajaknya. Tapi kalau sudah di atas itu ya kena pajak ya. Apalagi kalau dia tidak kawin tapi punya tanggungan. Ada tanggungan 1 jiwa, ini bisa aja dia tidak kawin tapi punya anak ya, janda misalnya, atau dia memungut anak ya. Maka dia akan dapat PTKP 54 juta ditambah 4.500.000 ya. 4.500.000 itu bagi tanggungannya ya, sehingga totalnya menjadi 58.500.000. Dan seterusnya ya teman-teman ya, cara menghitung PTKP. Ini adalah PTKP khusus buat perempuan ya, buat perempuan yang kawin. Lalu kawin tetapi suaminya tidak berpenghasilan. Kemudian ada perempuan juga yang tidak kawin ya, janda. Diatur begini PTKP-nya ya. Kalau dia kawin, suaminya juga punya penghasilan, maka PTKP-nya di daftar gajinya dia ya, itu akan diberikan angka 54 juta untuk dirinya sendiri. Sebagai istri di daftar gaji suaminya dia akan ada PTKP tanggungan tentunya ya, 4.500.000 ya setahun, bukan yang sebulan ya. Suaminya juga punya angka 54 juta setahun ya.
Kalau dia kawin tetapi suaminya tidak punya penghasilan ya, maka dia di daftar gaji istrinya itu akan ada PTKP untuk dirinya sendiri, untuk suaminya yang status kawin 4.500.000, dan untuk anak-anaknya, itu anak-anaknya bisa anak angkat ya, yang sesuai aktenya tentunya ya, ada aktenya, itu maksimal 3 orang, itu akan menjadi punya PTKP seperti itu bagi yang perempuan kawin tapi suaminya tidak berpenghasilan. Tapi harus ada ininya ya, keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa betul suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan ya, misalnya karena sakit dan sebagainya. Lalu ada juga yang janda, statusnya janda tidak kawin ya, dia akan mendapat PTKP ya bagi dirinya sendiri dan bagi anak-anaknya ya, bagi tanggungannya maksimal 3 orang. Teman-teman, PTKP itu kan tadi kita lihat ada yang PTKP dihitung tahunan ya, di slide nomor 28 ya. Ada juga yang dihitung PTKP-nya bulanan. Sebenarnya ada lagi PTKP yang sifatnya dihitung secara harian ya. Itu bagi penerima penghasilan pasal 21 selain pegawai tetap ya, pegawai serabutan ya, pegawai ya, bukan yang bukan pegawai, pegawai yang ada yang tidak tetap ya, yang kerjanya hanya dapat gaji kalau ada kerjaan ya. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tentang PTKP ya, disebutkan bahwa bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya kurang dari 450.000 per hari itu tidak dikenakan pemotongan penghasilan ya. PMK-nya nih ya 102, PMK 010 2016 ya. Jadi angkanya kalau penghasilannya di bawah 450 juta dia nggak usah dipotong pajak lagi ya bagi pegawai tenaga kerja lepas itu. Untuk slide yang nomor halaman 31 ya sampai slide 35 ini adalah penegasan aja teman-teman ya, penegasan dari materi ini ya, kalian boleh baca-baca sendiri yang sudah saya jelaskan di atas sebenarnya ya. Kalian baca-baca sendiri hingga nanti kita ketemu slide yang pemotong ya, pemotong PPh 2126. Baik teman-teman, siapa sih pemotong PPh 21 dan PPh 26? Ya. Jadi pemotong PPh 21 dan PPh 26 ya dalam rangka pekerjaan ya, baik dia statusnya sebagai pegawai maupun bukan pegawai ya, itu adalah yang memberikan penghasilan ya, dialah yang memotong PPh 21 dan 26 ya. Nah, sebaiknya PPh-nya itu dipotong terlebih dahulu sebelum penghasilannya dibayarkan ya kepada yang bersangkutan ya. Cara menghitungnya tadi ada yang final maupun tidak final ya. Untuk lebih detailnya ya, pemotong PPh pasal 21 itu adalah sebagai berikut ya. Pemberi kerja yang pertama ya, pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain. Yang kedua, bendahara pemerintah yang bayar gaji, upah, honor, tunjangan. Yang ketiga, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun. Yang keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas ya, yang bukan pegawai itu ya. Yang nomor 5, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ya. Yang nomor 1 itu umum ya, siapa saja ya, pemberi kerja yang membayar gaji, upah ya, termasuk pekerjaan perorangan ya. Kemudian untuk pemotong PPh pasal 26 ya, siapa saja? Itu hampir sama ya dengan PPh pasal 21. Yang pertama adalah
badan pemerintah yang memberikan pekerjaan kepada dia ya, atau subjek pajak dalam negeri yang memberi pekerjaan kepada dia. Penyelenggara kegiatan kalau dia manggil orang asing. Bentuk usaha tetap ya, usaha-usaha yang menyelenggarakannya perusahaan di Indonesia mempekerjakan orang asing, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya ya. Itu adalah subjek pemotong PPh pasal 26. Berikut ini juga penjabaran lebih detail lagi ya sebenarnya. Penghasilan pegawai tetap yang seperti apa, tidak tetap itu yang seperti apa ya, dan yang bukan pegawai ya itu seperti apa. Berikut ini adalah penjabaran lebih detail ya dari penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap. Ya, sekali lagi saya sampaikan ini adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap ya. Baik yang penghasilannya diterima teratur maupun tidak teratur. Yang teratur itu berupa gaji atau segala macam tunjangan yang melekat di gaji ya, maupun yang dibayarkan di daftar tersendiri ya. Tetapi dia diterimanya secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja dan biasanya besarannya tetap ya. Itu termasuk dengan penghasilan yang diterima secara teratur ya. Itu biasanya dikenakan PPh pasal berapa coba? Tarifnya dikenakan berdasarkan tarif tidak final ya atau normal ya, itu berdasarkan tarif pasal 17 ya. Ada koreksi sedikit ya di slide yang sudah kalian terima ya. Untuk uang lembur itu ternyata dia tidak termasuk ke penghasilan yang teratur ya, karena dibayarkannya berdasarkan dia lembur ya. Yang uang makan juga tuh, uang makan kalau bagi PNS tidak termasuk penghasilan yang bersifat teratur ya, karena itu dia kalau tidak bekerja ya tidak kalau dia sakit atau tidak hadir di kantor, uang makan yang dia terima setiap bulan itu tidak dia terima ya. Jadi berdasarkan apa yang dia lakukan sebenarnya ya. Kalau uang lembur dan uang makan itu tidak termasuk yang teratur ya, tapi nanti digolongkan ke dalam yang sifatnya tidak teratur, sehingga uang lembur dan uang makan dikenakan tarif final ya. Kemudian bagi yang secara umum ya, penghasilan tidak teratur itu bagi pegawai tetap ya, itu adalah penghasilan yang diterima setahun sekali misalnya ya, bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem atau termasuk yang di dalamnya tidak teratur bagi PNS adalah tadi uang lembur dan uang makan bulanan ya. Kemudian juga kita akan detailkan lagi ya penghasilan yang diterima oleh para penerima pensiun ya, para pekerja tidak tetap ya, pegawai tidak tetap, ataupun juga kepada peserta kegiatan ya. Penghasilan contohnya kayak apa sih ya? Nah, kalau yang bagi penerima pensiun ya penerimaan pensiun secara teratur ya, uang pensiun atau penghasilan sejenisnya yang dia terima tiap bulan sebagai uang pensiun teratur itu ya. Kemudian penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat, itu tentunya bukan penghasilan yang secara teratur ya, dan tarifnya juga biasanya tarif final ya. Kemudian nomor 4, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan yang dibayarkan secara bulanan. Ingat ya, untuk yang penghasilan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap ada PTKP-nya masing-masing ya. Nah, nanti cara perhitungannya juga diatur secara gradual ya. Artinya ya sesuai pendapatan yang dia terima berapa realnya nanti ada penyesuaian nih. Itu di Perdirjen nomor 16 ya. Tahun 2016 Perdirjen Pajak. Kemudian nomor 5, imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa kegiatan yang dilakukan ya, artis, kepada pelawak, kepada narasumber, kepada yang lagi ngetren saat ini influencer ya, yang lain-lain dah ya, konsultan gitu ya. Selain itu juga kepada para peserta kegiatan ya dikenakan penghasilan final biasanya itu ya,
uang saku, uang representasi, uang rapat, honor, dan seterusnya. Ada juga nih penghasilan yang termasuk penerimaan natura atau kenikmatan lain ya, yang tentunya nanti akan dikonversi ke dalam nilai rupiah ya, yang diberikan kepada bukan wajib pajak, pada wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus ya. Itu jenis-jenis penghasilan yang diterima oleh macam-macam orang ya. Berikut ini adalah bukan objek pajak penghasilan bagi pegawai tetap, tidak tetap, dan bukan pegawai ya. Yang pertama adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan ya. Dari perusahaan asuransi sehubungan dengan kesehatan kecelakaan ya. Kemudian yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2 yang terkait dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap ya. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Kemudian iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara iurannya ya. Iurannya itu bukan objek pajak penghasilan ya. Karena nanti pensiunnya yang akan dikenakan sebagai pajak penghasilan. Selain yang sudah disampaikan di slide sebelumnya, ada juga yang bukan objek pajak penghasilan sebagai berikut ya. Zakat ya, yang diterima oleh orang pribadi yang berhak. Jadi si penerima zakat itu tidak dikenakan pajak ya, dari badan atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah syaratnya itu ya. Ya itu aturannya seperti itu ya, nggak usah tanya-tanya lagi Pak, bagaimana kalau lembaganya atau kita memberikan sendiri zakat kepada orang itu ya, namanya penerima zakat ya pasti tidak punya penghasilan yang cukup ya, bisa jadi karena di bawah PTKP itu ya, kan kalau di bawah PTKP tidak usah dipungut pajak ya. Yang nomor 5, beasiswa ya, beasiswa ini perlu dirinci lebih lanjut ya, beasiswanya seperti apa nih ya. Kemudian ada komponen beasiswanya, nanti ada uang saku dan pembelian buku, ini perlu perincian lebih lanjut kalau beasiswa ya, ada aturannya tersendiri. Oke teman-teman ya, tadi Anda sudah belajar tuh ya, sebagai prasyarat untuk bisa menghitung PPh. Aduh ya, bagaimana cara menghitung PPh-nya ya, dengan dasar-dasar yang tadi sudah kalian peroleh ya. Mari kita coba cek ya. Ini adalah contoh perhitungan PPh 21 dari seorang perempuan yang bekerja di PT Onyx Komunika ya. Dia bekerja di perusahaan swasta ya. Dan perempuan ini suaminya adalah seorang pegawai negeri sipil ya, di Kementerian Komunikasi dan pokoknya pegawai negeri sipil ya. Namanya saudari Sita Rianti ya. Dia menerima gaji sebulan Rp 6 juta ya. Kemudian PT Onyx ya, tempat saudari Sita ini bekerja, mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan, di mana perusahaan membayarkan iuran pensiun ya dari BPJS sebesar 1% dari perhitungan gaji per bulan. Di selain itu, Sita membayar iuran jaminan hari tua ya dari penghasilan dia sendiri sebesar 2% dari gaji. Ada juga premi jaminan kecelakaan kerja JKK ya dan jaminan kematian JK yang dibayar oleh PT Onyx ya selaku pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,24% dan 0,3% dari gaji ya. Kemudian ada juga penghasilan bulan Juli 2016 ya, sebesar Rp 2 juta. Tolong jangan dihitung sebagai lembur ya, karena kalau di pemerintahan ya lembur itu dibayarkannya sebagai penghasilan tidak teratur ya. Ini jangan sampai kalian bingung ya. Saya kalau di perusahaan swasta kurang paham ya, tapi ini saya koreksi aja ya, yang lembur ini sebagai penerimaan teratur lainnya ya sebesar 2 juta. Coba kita cek hasil perhitungan pajaknya nanti kayak apa.
Ini adalah data ya yang kita peroleh untuk penghasilan saudari Sita selama bulan Juli ya tahun 2016. Hanya 1 bulan yang kita dapat ya. Ini kita baru dapat data yang 1 bulan. Tapi kita coba hitung pajaknya pasal 21 ya. Gaji pokoknya yang dia terima adalah 6 juta. Tunjangan lainnya ya yang tadi kita koreksi ya dari lembur itu. Kalau lembur kan kalau di PNS dia final tarifnya. Tidak ada hitung-hitungan seperti ini ya. Nah, ini kita lihat saudara Sita tadi dapat tunjangan lah gitu ya 2 juta. Nah, kemudian ada jaminan kesehatan keselamatan kerja ya dan jaminan kematian itu yang dibayar perusahaan ya. Angkanya itu 14.400 dan 18.000 itu sebagai tambahan penghasilan bagi saudara Sita. Sehingga totalnya yang dia terima sebagai penghasilan kotor yaitu adalah 8.032.400 ya. Nah, kemudian ada pengurangan ya. Pengurangan itu berupa biaya jabatan dan uang pensiun ya, jaminan hari tua maupun jaminan pensiun ya. Kalau biaya jabatannya maksimal itu 5% ya. 5% juga ada maksimalnya lagi besarannya sebesar 500.000 per bulan ya yang boleh dijadi pengurang ya. Jadi kalau setahun itu 6 juta ya, 500.000 kali 12 ya. Dan di sini dia hanya memperoleh 401.620 sebagai pengurang. Kemudian jaminan hari tua juga ada faktor pengurangnya ya. Yang dia bayar sendiri ini ya, 2% dari gaji pokok 120.000. Kemudian jaminan pensiunnya 1% dari gaji pokok 60.000. Maksimalnya ini 200.000 ya kalau jaminan hari tua ya. Jaminan pensiun ya. Maksimalnya 200.000, jadi 1 tahun itu hanya boleh 2.400.000. Nah, pengurangnya itu kita total ya 401.620, 120.000 plus 60.000 adalah 581.620. Sehingga kita dapatkan penghasilan netonya dia saudara Sita ini 1 bulan 7.450.780 rupiah. Penghasilan saudara Sita yang 1 bulan tadi ya 7.450.780 sebagai penghasilan sudah kita kurang dengan biaya-biaya ya sehingga namanya adalah penghasilan neto. Itu harus kita setahunkan terlebih dahulu. Artinya apa? Karena tadi datanya hanya 1 bulan ya dan kita tahu nih saudara Sita itu sebenarnya bekerjanya full ya selama 1 tahun. Kita kalikan 12 ya. Kali 12 penghasilan netonya kita dapatlah angkanya 89.409.360 rupiah sebagai penghasilan neto yang disetahunkan ya yang dikalikan 12. Nah kemudian penghasilan neto yang disetahunkan tersebut dikurangi dengan PTKP setahun ya. Saudari Sita itu kan tadi suaminya adalah pegawai negeri sipil ya sehingga hitung-hitungan tanggungannya itu ada di sang suami. Karena saudari Sita bekerja, maka dia punya PTKP untuk dirinya sendiri ya sebesar PTKP pekerja 54 juta. Itulah yang jadi pengurang ya. Sehingga penghasilan kena pajak setahun saudari Sita adalah setelah dikurangi PTKP ya menjadi penghasilan kena pajak setahun 35.409.360. Nah, angka 35.409.360 adalah angka PKP setahun. Ini perlu dilakukan pembulatan ke bawah ya, menjadi itu Romawi 7 ya. 35.409.000 rupiah ya. Angka penghasilan kena pajak ini kan masih di bawah 50 juta ya. Sehingga ketika diimplementasikan pasal 17 tarif normalnya ya yang digunakan adalah angka 5% ya 5% dikalikan 35.409.000 itu didapatlah angka 1.770.450. Ini adalah pajaknya setahun ya. Karena ini pajak setahun maka untuk pajak bulanannya harus dibagi 12 lagi ya. Dapatlah 1.770.000 itu 1.770.450 itu dibagi 12 pajak yang dia harus dibayar di bulan itu ya
Rp147.538. Angka pajak bulanan saudari Sita itu tadi Rp147.538 ya. Bagaimana kalau saudari Sita ternyata tidak punya NPWP ya? Kalau saudari Sita tidak punya NPWP, maka dia kena denda penalti ya. Ada kenaikan ya. Kenaikan sebesar 20% ya kalau BPH 21. 20% dari pajak bulanannya itu ya. Sehingga kalau matematikanya kan kalau ada kenaikan 20% ya tinggal kali 120% aja ya. Sehingga saudari Sita yang seharusnya bayar Rp147.538 menjadi Rp177.046 kalau saudari Sita tidak punya NPWP ya. Kemudian juga ada asumsi-asumsi lain ya. Gaji pokok sebesar 6 juta itu di dalamnya sudah ada tunjangan-tunjangan seperti transportasi, akomodasi, komunikasi ya. Kalau uang lembur tadi udah kita bahas ya. Umumnya tunjangan tersebut tidak dapat diberikan oleh perusahaan atau tidak tergantung dari kebijakan perusahaan sendiri, artinya itu penghasilannya tetap ya. Kemudian iuran jaminan kecelakaan kerja JKK berkisar antara itu 0,24 ya, sesuai jenis kelompok jenis usahanya ada aturan tersendiri ya. Itu adalah tambahan penghasilan bagi saudari Sita. Ini juga ada tambahan penjelasan ya dari hitung-hitungan saudari Sita tadi ya. Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 500.000 atau 6 juta setahun. Kemudian ada jaminan atau iuran pensiun ya yang ditentukan oleh lembaga keuangan. Itu jumlahnya yang ditetapkan adalah 5% ya. Kalau menurut Per 16 2016 ya di Per Dirjen Pajak. Tapi setinggi-tingginya 200.000 atau 1 bulan 2 juta 1 bulan 200.000, setahunnya 2.400.000. Kalau tadi di kasus saudari Sita kan ada yang 1%, ada 2%, tapi totalnya masih di bawah 200.000. Ini ada contoh teknis perhitungan ya, atau penjelasan lebih lanjut tentang teknis perhitungan ya. Kalau misalnya ya tadi kan kalau saudara Sita itu masih belum pas ya karena dia gajinya bulan Juli ya, kita dapat 1 bulan ya. Tapi seharusnya begini cara menghitungnya ya. Kalau ada seorang pegawai itu bekerjanya mulainya di awal Januari dan kita yakini dia akan bekerja terus-menerus ya, maka gaji bulan Januari itu disetahunkan ya untuk mendapatkan penghasilan kena pajak di tahun itu ya. Tapi nanti kalau ada kenaikan tentu akan disesuaikan ya. Agak ribet memang menghitungnya ya. Untungnya ada aplikasi sekarang ya. Kemudian bagaimana kalau seorang pegawai itu masuknya tadi kalau di awal Januari dan kita yakini dia akan bekerja terus-menerus kali 12 ya. Kalau apa yang dikali 12 Pak? Ya, cara menghitung pajak setahun ya. Bagaimana kalau dia masuknya di bulan misalnya Mei ya? Mei itu berarti dia sudah melewati Januari, Februari, Maret, April, sudah melewati 4 bulan. Dia baru masuk Mei. Gimana cara menyetahunkannya? Kan dia bekerjanya juga dalam 1 tahun itu cuma 8 bulan. Ya setahunnya dia hanya dikali 8 ya. Mei, Desember itu yang dianggap setahun ya. Nanti dibagi 8 ya. Jangan dibagi 12 ya. Karena memang pembaginya adalah setahunnya 8 bulan ya. Penjelasan lebih lanjut ya tentang PTKP. PTKP itu berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto ya, tapi setelah dikurangi biaya ya, agar kita dapat memperoleh penghasilan kena pajak yang akan dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik wajib pajak. Ingat teman-teman ya, ada penghasilan bruto dikurangi biaya menjadi penghasilan neto ya. Nah, penghasilan neto itu baru dikurangi PTKP menjadi penghasilan kena pajak ya. Itu ya cara menghitungnya ya. Jadi dikurangi biaya-biaya dulu, jangan dikurangi PTKP dulu ya. Kemudian ada juga penjelasan bahwa di dalam contoh ini kan
si WP sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan anak. Kok PTKP-nya hanya diberikan kepada dirinya sendiri? Oh iya, karena suaminya itu kan punya penghasilan di PNS ya, di sanalah biasanya sudah dihitung tanggungannya keluarga mereka ya. Nah, karena saudari Sita ini juga bekerja, maka dia berhak memperoleh PTKP pekerja atas dirinya sendiri ya. PTKP penuh 54 juta. Tetapi statusnya di daftar gaji perusahaan Onyx, saudari Sita itu TK-0, yang kenyataannya dia sudah menikah ya. Kemudian penghasilan kena pajak harus dibulatkan ke bawah hingga nominal ribuan penuh ya, di mana 3 angka di belakangnya adalah 0. Tadi kalau contoh saudari Sita bukan contoh yang ini ya, ini kan contoh yang lain ini. 56.901.200, 200-nya dihilangkan saja jadi ribuan penuh ya, untuk menghitung penghasilan kena pajak setahun ya. Itu harus dibulatkan ke bawah, yang sudah dikalikan atau sudah disetahunkan ya, tergantung tadi masa kerjanya apakah 12 ataukah 8 nih. Setelah kita tadi mencoba menghitung ya, seseorang yang punya penghasilan sebagai pegawai tetap yang bekerja di sebuah perusahaan ya. Coba kita ini menghitung penghasilan pegawai harian ya, yang apa nih, yang penghasilannya di bawah 500.000 lah misalnya ya, jangan di bawah deh ya, nanti nggak dapat hitung-hitungan. Contoh nih, saudara Budiman ya, saudara Budiman menerima upah harian sebesar 500.000 per hari. Cara menghitung PPh-nya, pajaknya adalah sebagai berikut ya. Pajak berapa Pak? Pasal 21 ya. Upah sehari dikurangi batas penghasilan yang tidak kena pajak. Pakai PTKP harian ya. Jadi PTKP harian tadi sudah di atas disebutkan 450.000 ya. 500.000 dikurangi 450.000 sama dengan yang kena pajak itu hanya 50.000-nya ya. Sehingga pakai tarif pasal 17 juga ya. Pakai angka 5% ya. 5% kali 5.000 yang pajaknya terutang itu ya. Dapatlah angka 2.500. Itu kalau saudara Budiman punya NPWP. Bagaimana jika tidak punya NPWP? Ada kenaikan 20% ya. Sehingga pajaknya meningkat menjadi Rp 3.000. Ini ada satu bagan ya teman-teman ya, sebagai pedoman bagi kita nanti bagaimana cara menghitung pajak ya. Sebenarnya tidak cukup ya dengan mengikuti mata kuliah ini ya. Kalian harus ikut brevet ya, atau ikut pendidikan bendahara ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini pengetahuan dasar ya bagi kalian menghitung praktek pendapatan ya. Ada satu bagan cara menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan berupa upah harian, mingguan, satuan borongan dan uang saku harian ya. Apabila ya yang dibayar bulanan, maka boleh juga dikurangi dengan PTKP sebulan ya. Sehingga didapatlah PKP sebulan. Inilah yang namanya PTKP yang sebenarnya ya. Nanti juga kalian ada ketemu PTKP yang sebenarnya itu angkanya mungkin Rp150.000 ya. Itu hasil dari 450.000 dibagi 30 hari ya. Ini adalah satu bagannya ya. Kita pakai tarifnya, tarif yang mana? Kita pakai tarif PPh pasal 17 setelah penghasilannya disetahunkan ya. PKP itu penghasilan kena pajak ya, yang disetahunkan. Bagaimana jika tidak punya NPWP? Maka tarifnya akan 20% lebih tinggi. Setelah itu didapatlah ya PPh setahun, ya PPh setahun lalu dibagi 12 PPh sebulan. Kira-kira begitu ya bagannya yang kita dapat ya. Berikut ini juga ada sebuah bagan ya. Bagaimana cara menghitung pajak penghasilan tenaga ahli ya, atau bukan pegawai ya yang melakukan pekerjaan bebas. Misalnya pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan dan seterusnya ya. Dia menerima penghasilan berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya ya. Maka akan dipotong pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif pasal 17 dari dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 sesuai lapisan maksudnya ya.
Dasar pengenaannya dan pemotongannya adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto ya. Tetapi kalau dia nanti juga menerima secara teratur ya, dia berhak mendapat pengurangan PTKP dan biaya jabatan ya. Ada aturan tersendiri nanti ya. Begitu juga kalau dia tidak punya NPWP, maka tarifnya akan menjadi 20% lebih tinggi. Ini adalah contoh penghitungan PPh pasal 21 bagi bukan pegawai ya. Misalnya di sini ada seorang dokter dan juga ada seorang konsultan hukum ya. Dokternya namanya Pak Slamet Sentosa ya, yang menerima penghasilan honorarium sekali bayar 60 juta. Perhitungan PPh pasal 21-nya adalah 5% dikali DPP ya. DPP dasar pengenaan pajaknya itu adalah 50% dari penghasilan yang dia terima pada hari itu ya, pada saat itu. Jadi totalnya yang dipotong pajaknya oleh pemberi kerja adalah 5% dikali 30 juta ya. Dipungutlah pajaknya Rp 1.500.000 ya. Itu adalah PPh pasal 21 berdasarkan tarif pasal 17 ya. Bagaimana jika dokter Slamet tadi tidak punya NPWP? Akan kena kenaikan tarif sebesar 20% ya. Dari yang harusnya 1.500.000 dia karena dinaikkan tarifnya jadi 120%. Kenanya 1.800.000 ya. Yang contoh kedua, Anton Sujaro SH LLM ya, dia punya NPWP, menerima honorarium sebagai pengacara sebesar konsultan atau pengacara gitu ya, 100 juta rupiah. Penghitungan PPh pasal 21-nya adalah 5% kali DPP. DPP-nya berapa tadi? 50% dari penghasilan bruto yang dia terima ya. 50% dari 100 juta itu adalah 50 juta. Maka pajak penghasilan pasal 21-nya adalah 5% dari 50 juta. Karena dia punya NPWP maka hanya dikenakan tarif 2.500.000. Nah, kalau dia nanti ya bekerjanya terus-menerus ya, berkala penerimaan penghasilannya, maka dia berhak mendapat yang namanya PTKP dan pengurang biaya jabatan ya. Kemudian juga kalau dia nanti akumulasinya sudah melampaui 50 juta, maka tarifnya sudah bukan 5% lagi ya. Jadi ini nanti akan ada semacam daftar penerimaan penghasilan ya dari masing-masing orang itu. Apabila di kantor itu Anda membayarkannya kepada orang-orang ini secara terus-menerus ya. Nanti akan ada pengenaan lapisan tarif pajak yang berbeda kan. Kalau lebih dari 50 juta ya, yang PKP-nya penghasilan kena pajaknya, tentu tarifnya sudah berbeda ya, dan seterusnya ya, sesuai tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan ya mengenai praktik perhitungan PPh pasal 21 ya. Untuk yang SPT saya skip dulu ya teman-teman ya, karena kan matkul kalian adalah praktik pendapatan negara ya. Saya lebih fokus kepada cara menghitung ya. Untuk SPT nanti seharusnya kalian belajar lebih dalam tentang perpajakan ya. Selamat bertemu di pertemuan berikutnya ya. Selamat belajar ya. Semangat ya teman-teman ya. Dan doa saya selalu buat kalian dan buat diri saya juga, buat keluarga kita semua, kita selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat beristirahat.